Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, dosen pembimbing dan dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Ginza Injila Purwanto Putri. Saya merupakan mahasiswi dari program UGM Jakarta, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis yang telah saya laksanakan dengan judul Analisis Strategi Corporate Parenting PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan studi kasus pada PT Asuransi BRI Life dan PT Bank BRI Agroniaga. Nah, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah di mana pada situasi pandemik COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menjadi suatu trigger di mana Bank BRI ini melakukan penyesuaian milestone. Dengan milestone yang ingin dituju di tahun 2021 adalah menjadi the most valuable banking group in Indonesia, yang mana dengan di statement menjadi most valuable banking group, hal ini merupakan suatu dorongan di mana BRI akan memajukan tidak hanya dari segi BRI saja, tapi secara corporate beserta dengan perusahaan anaknya. Nah, berdasarkan pada data yang tercantum, diketahui bahwa Bank BRI merupakan perusahaan dengan laba yang terbesar dibandingkan dengan bank BUMN lainnya, di mana sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, Bank BRI terus memimpin dibandingkan dengan pesaingnya. Akan tetapi, yang menjadi sorotan di sini adalah ternyata apabila dibandingkan dengan BUMN lainnya yang memiliki perusahaan anak serupa, ternyata kontribusi dari perusahaan anaknya BRI ini merupakan kontribusi yang paling kecil. Nah, ternyata apabila ditelisik lebih dalam lagi, di mana Bank BRI ini memiliki beberapa sumber income BRI, di mana ada bidang mikro, retail, corporate, kemudian bisnis lainnya, dan subsidiaries atau bisnis perusahaan anak. Dari tahun 2016 hingga tahun 2019, terlihat di sini dari time series data bahwa memang kontribusi dari perusahaan anak, yaitu berupa laba, memang memiliki proporsi yang paling kecil. Nah, mari kita lihat lagi di mana laba dari masing-masing perusahaan anak BRI terdapat, bisa dikatakan terdapat tren yang menurun. Nah, berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah terdapat penyesuaian milestone di mana Bank BRI ingin bertekad menjadi the most valuable bank in Southeast Asia, maka Bank BRI perlu melakukan penetapan corporate parenting strategi yang tepat sebagai panduan untuk melakukan pengelolaan perusahaan anak baik dari kebijakan maupun bisnisnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan penelitian yang dilaksanakan adalah, satu, apakah ada kesesuaian variabel critical success factor unit bisnis anak perusahaan BRI dengan perusahaan induk. Yang kedua adalah apakah ada kesesuaian variabel parenting opportunities dengan karakteristik perusahaan induk. Dan poin ketiga adalah apakah gaya pengasuhan yang tepat dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Nah, yang menjadi ruang lingkup di sini adalah berfokus pada dua perusahaan, yaitu PT Asuransi BRI Life dan BRI Agro, dengan mempertimbangkan di mana kepemilikan saham Bank BRI pada BRI Life ada 91% dan kepemilikan saham BRI pada Bank BRI Agro ada 87%. Yang kedua yaitu memiliki core bisnis yang berbeda dengan perusahaan induk, di mana terdapat perbedaan pula dari karakteristik bisnis dan resikonya. Kemudian yang ketiga yaitu sinergi bisnis yang belum optimal dari segi teknologi informasi, bisnis, ataupun dari corporate resources. Dan yang keempat adalah pada saat ini BRI Life dan BRI Agro adalah sebagai pihak yang berpartisipasi untuk mendukung BRI sebagai one-stop banking solution. Nah,
Yang menjadi landasan teori di sini adalah corporate planning framework, di mana terdapat corporate karakteristik. Hal ini adalah karakteristik perusahaan induk yang menjadi keunggulan bersaing dalam penciptaan nilai kepada unit bisnis. Kemudian diidentifikasi terkait dengan critical success factor, kemudian melakukan parenting opportunities, di mana apakah ada kesempatan dari perusahaan induk untuk mampu mengembangkan dari perusahaan anaknya. Dan kemudian dari segala aspek tersebut akan tercantum dalam penilaian parenting fit yang kemudian dari berbagai faktor yang nantinya akan disebutkan seperti critical success factor dan parenting opportunities, ini nantinya akan diberikan suatu bobot dan rating nilai sehingga ditemukan suatu titik X dan Y yang digunakan untuk dapat melakukan analisis apakah perusahaan anak ini berada di area heartland, edge of heartland, BLS, alien territory, atau value trap. Nah, kemudian apabila sudah diketahui di mana perusahaan tersebut berada, maka akan dilakukan identifikasi rekomendasi gaya pengasuhan yang terdiri dari strategic planning, strategic control, dan financial control. Nah, kerangka penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan corporate parenting framework, kemudian diidentifikasi parenting karakteristik, kemudian identifikasi critical success factor, identifikasi critical opportunities, dan selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dan parenting fit matrix yang berakhir menjadi suatu rekomendasi yang tepat. Nah, untuk metodologi penelitian yang dilaksanakan, yaitu desain penelitiannya di sini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, di mana pengolahan data ini ada data yang sifatnya primer maupun sekunder, di mana data primer diperoleh dari wawancara in-depth interview dan data sekunder diperoleh melalui data internal perusahaan ataupun dari studi literatur dan observasi. Nah, pada bab analisis dan pembahasan diketahui bahwa peta metal dari PT Bank BRI selaku perusahaan induk adalah yang pertama terkait dengan nilai perusahaan, di mana BRI ini mengembangkan core values akhlak, brilliant belief, dan brilliant ways. Kemudian komitmen pengelolaan perusahaan anak, di mana BRI ini berupaya untuk membangun perusahaan anak sehingga kontribusi yang ada ini mencapai minimal 10%, di mana saat ini memang belum mencapai ke situ. Dan yang ketiga, yaitu terkait dengan formula sukses, antara lain adalah jaringan kantor, customer base, penerapan BRI One Culture, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian terkait dengan corporate structure, di mana terkait dengan pengelolaan perusahaan anak saat ini dikelola oleh divisi subsidiary management, dan terkait dengan sistem manajemen dan proses saat ini BRI memberikan kuasa kepada perusahaan anak, di mana BRI memang tidak terlibat secara penuh. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan central function, terdapat beberapa fungsi yang di perusahaan induk terdapat dan hal ini mendukung pengelolaan perusahaan anak. Kemudian terkait dengan analisis kesesuaian pengasuhan di PT Asuransi BRI Life, yang mana berdasarkan pada hasil wawancara in-depth interview, diketahui bahwa critical success factor yang dimiliki oleh BRI Life adalah satu dari segi customer base, yang mana jumlah nasabah yang dimiliki oleh Bank BRI ini memiliki peranan penting dalam pemasaran produk asuransi. Yang kedua yaitu adalah nama besar BRI, di mana nama besar BRI ini membantu dari pemasaran yang dilakukan oleh PT Asuransi BRI Life dalam menawarkan produk. Kemudian yang ketiga yaitu SDM, yang mana dari perusahaan induk memberikan support berupa penugasan pekerja dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Yang keempat adalah terkait dengan penggunaan infrastruktur yang menjadi yang terdiri dari dua kelompok, baik itu sistem maupun non-sistem. Dan yang kelima yaitu dari segi teknologi. Sedangkan untuk kesesuaian pengasuhan dari parenting opportunities ini adalah yang pertama terdapat poin di mana
potensi pasar asuransi di Indonesia ini masih besar. Yang kedua adalah pengembangan BRI Life dari segi compliance atau kepatuhan. Yang ketiga adalah pengembangan bisnis asuransi jiwa. Yang keempat adalah peningkatan kualitas layanan operasional. Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut diketahui bahwa matriks dari PT Asuransi BRI Life menemukan titik temu di mana sumbu Y-nya adalah 3,3 dan sumbu X-nya adalah 3,75, yang mana apabila titik tersebut digabungkan, kategori dari PT Asuransi BRI Life terhadap BRI ini adalah berada di sisi edge of land. Kemudian terkait dengan analisis kesesuaian pengasuhan Bank BRI Agro, di mana CSF-nya di sini adalah yang pertama dari segi customer base, kemudian transformasi perusahaan, yang ketiga itu SDM, yang keempat ada support dari Bank BRI selaku perusahaan induk, yang kelima adalah dari segi teknologi. Nah, untuk parenting opportunity sendiri, yang pertama yaitu Bank BRI Agro menuju sebagai bank digital, yang kedua tren digital dalam pengembangan teknologi, yang ketiga adalah aksesibilitas nasabah yang luas, dan yang keempat adalah bank satu-satunya dengan predikat agribisnis digital. Nah, berdasarkan dari analisis dan wawancara interview diketahui bahwa sumbu Y yang diketahui untuk Bank BRI Agro adalah di titik 4 dan sumbu X-nya adalah di angka 3, sehingga dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara, Bank BRI Agro ini juga berada di kategori Edge of Heartland, di mana di sini terdapat gap analisis, karena dalam kategori Edge of Heartland, apabila berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kruger, perusahaan anak ini sudah mampu memberikan kontribusi pendapatan yang besar atau menjadi income baru bagi perusahaan. Akan tetapi ternyata dua perusahaan ini atau perusahaan anak BRI masih berada di kisaran 1,1%. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat rekomendasi gaya pengasuhan di mana baik untuk BRI Life maupun BRI Agro adalah menetapkan strategik berada di kategori strategic planning, yang mana peran BRI adalah yang pertama menetapkan strategi inisiatif yang terdiri dari bisnis maupun pengembangan produk dan proses. Yang kedua, menetapkan target keuangan seperti pendapatan laba dan fee-based income. Yang ketiga adalah dukungan terhadap pengembangan bisnis perusahaan anak secara total. Yang keempat adalah menyusun inovasi yang bersifat kontinu. Yang kelima yaitu melakukan monitoring dan review terhadap kinerja perusahaan anak secara rutin. Sedangkan untuk peran perusahaan anak adalah berfokus untuk menyusun breakdown target dan strategi inisiatif dalam key performance indicator yang dapat terukur secara jelas. Yang kedua, menyusun monitoring pencapaian key performance indicator secara ketat. Dan yang ketiga yaitu memastikan terlaksananya implementasi dari rencana bisnis yang telah dicanangkan. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya ataupun dari Bank BRI sendiri adalah Bank BRI selaku perusahaan induk harus lebih melakukan analisis lebih dalam terkait dengan karakteristik dan keunggulan dari masing-masing perusahaan anak sebagai penyusunan strategi korporat di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu BRI perlu menyusun suatu milestone yang berlaku untuk semua perusahaan anak sehingga pengembangan perusahaan anak ini dapat bersifat seragam dan termonitoring dengan baik. Dan yang ketiga yaitu untuk memperkuat posisi BRI secara grup, maka manajemen BRI dapat melakukan kajian yang mendalam untuk melihat peluang restrukturisasi di antara perusahaan anak tersebut. Baik, demikianlah pemaparan terkait dengan penelitian tesis yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.